lagi di Talk is Fun bersama saya Mayfri Syari dan kali ini kita akan berbagi inspirasi lewat anak-anak yang punya banyak sekali bakat dan prestasi khususnya di bidang seni. Ada yang jago nge-rap, ada yang jago nyanyi, ada juga yang jago nari nih. Kita akan lihat nanti seperti apa bakat-bakat mereka yang akhirnya bisa menjadi berkat bagi mereka dan juga keluarga. Dan orang-orang sekitar tentunya. Nah, bintang tamu pertama ini adalah seorang rapper dan content creator cilik yang dikenal luas lewat kemampuan rapnya yang energik dan juga kompleks di usianya yang bisa dibilang masih relatif muda nih. Ini dia, langsung saja kita lihat profil lengkapnya. Wah, keren banget ya skill rapnya. Ini dia Nada Askana, seorang penyanyi dan rapper cilik yang kerap menunjukkan bakatnya di media sosial. Aksinya ini membuat warganet kagum sekaligus penasaran. Bagaimana di usia yang masih belia, Nada bisa melakukan rap dengan flow cepat seperti rapper-rapper kelas dunia. Bukan hanya melakukan rap dalam bahasa Inggris, Nada juga kerap melakukan rap berbahasa Korea yang tak kalah memiliki bagian sulit dan cepat. Mimik wajah yang ekspresif dan gerakan tubuh yang energik juga menjadi daya tarik dari gadis cilik ini. Bahkan Nada juga sampai dinotis sang penyanyi asli loh saat ia mengcover lagu This Is War yang memiliki rap dengan tingkat sulit. Nada juga diketahui telah merilis beberapa lagu yang sudah pasti terdapat unsur rapnya. Mau kenal lebih dekat dengan Nada? Langsung saja kita simak obrolan berikut ini. Ya, di Talk is Fun kali ini saya sudah bersama dengan salah seorang rapper cilik yang usianya 13 tahun. Ada Nada Askana. Halo. Thank you for coming. Makasih udah main-main ke studionya Talk is Fun ya. Nada kan dikenal dengan nge-rapnya ya. Mau dong ceritain kenapa sih awalnya tuh gimana sampai bisa suka nge-rap dan juga bikin-bikin konten gitu. Awalnya itu sebenarnya basicnya Nada itu nyanyi. Sebenarnya bener-bener dulu tuh nggak ada nge-rap sama sekali. Suka nge-rap aja dulu enggak. Terus waktu itu Nada ada bawain lagu Bang Bang, Nicki Minaj, Ariana Grande sama JCJ. Itu ada bagian rapnya. Sebenarnya itu tuh mau ngambil high note-nya. Tapi Nada juga ambil rap part-nya. Terus orang-orang di komentar pada bilang, ih rapnya bagus, rapnya keren. Terus banyak yang request, akhirnya terus Nada cobain requestan orang. Habis itu lancar deh nge-rap terus gak tau jadinya. Sampai sekarang ya, bahkan ini viral banget apalagi yang kemarin Eminem kan, Rap God, terus juga Godzilla. Yes. Itu ceritanya gimana tuh sampai bisa viral gitu? Sebenarnya nggak tahu sih, mungkin karena fast makanya bisa viral. Terus kayak yang nggak tahu mungkin tiba-tiba aja gitu, jujur. Jadi blessing ya. How do you feel about that? Gimana tuh perasaannya? Seneng, of course seneng banget. Yang pertama seneng karena pasti banyak orang yang tahu, terus banyak orang yang jadi support Nada. Terus Nada sekarang jadinya bisa fast rap kan. Dulu tuh bener-bener nggak mau nge-rap susah, nggak suka dulu kayak gitu. Terus sekarang kayak makin semangat jadinya. Apa sih yang bikin kayak makin terinspirasi, makin kayak memotivasi gitu buat bisa kayaknya tadinya susah nih, sekarang malah seneng. Nada pernah lihat, itu kan Nada kan juga K-popers kan. Yes. Nada dulu K-popers, jadi Nada lihat Lisa, Changbin, Suga yang kayak gitu-gitu. Terus kayak, mereka ternyata keren banget ya nge-rap gitu. Terus kayak cobain dah nge-rap gitu, cobain yang fast rap kan. Awalnya tuh masih yang fast rap tapi yang masih di middle, masih di tengah, jadi nggak terlalu susah. Jadi Nada waktu itu nyobain yang itu dulu kan, habis itu coba posting, terus banyak yang keren banget, terus cobain Rap God, terus cobain Godzilla. Akhirnya Nada cobain Rap God sama Godzilla gitu. Langsung deh tuh kan ya. Tapi tadi kan sempat nyebut-nyebut juga kan beberapa yang jago nge-rap gitu. Tadi sempat kesebut Yoongi tuh. Ada nggak satu line-nya Yoongi yang favorit gitu? Boleh nggak dipraktekin? Rap. Rapnya. Agusti mungkin. Gimana tuh, coba singkat aja.
Satu line. Now I'm back in the girl, back in the number cepet agak hubur sama the jack in the nom pang to get it back and you're say bad to get saying and nom to jam and on a rap to say yes and I'm the without the chang and I'm jala on the back to pick it out to sig this though. Ini ceritanya aku pakai light stick ya. light stick. Keren banget, sampai merinding banget beneran nih ya. Aku mau tambahin doa ya, walaupun kita belum selesai nih dialognya, tapi nanti aku doain siapa tahu kan ya nanti ada dipanggil-panggil ikut ke stage, dan nanti Desember ikutan naik ke stage mungkin sama BTS ya. Tapi kamu ada nggak sih misalnya rapper favorit yang paling dikagumin banget misalnya? Sebenarnya banyak sih, kayak Yoongi itu juga favorit banget. Kalau misalnya Korea, Nada sukanya Yoongi, tapi kalau misalnya yang global, Nada suka Busta sama Eminem. Oke. Dan Tech9. Kenapa suka banget sama mereka? Karena mereka keren, karena kayak jarang yang fast-nya tuh bener, mereka tuh fast banget, apalagi Busta Rhymes dan Eminem kan. Jadi bener-bener cepet, jarang banget yang bisa kayak gitu. Jadi kayak maybe Nada bisa jadi mereka. Part apa yang paling disukain dari semua lagu-lagu rap yang ada? Ada gak? Ada sih, Busta Rhymes waktu itu ada lagu Look at Me Now bareng sama Chris Brown, itu Nada suka bagian fast rapnya. Boleh praktekin lagi dong? Praktek terus nih. Gak apa-apa. Cause I feel like I'm running and I feel like I gotta get away, but I know that I don't and I won't ever stop, cause you know I gotta win every day. She didn't really wanna stop me, just know that you will never flop me, and I know that I can be a little cocky, you were never gonna stop me. Wah. Ini kalau ngelihat nada ya, dari tadi kan coba nge-rap gitu. Itu kan kalau aku sih ngebayanginnya, boleh koreksi ya, ritmenya harus cepet, napasnya juga harus stabil gitu kan. Terus kayak artikulasinya juga harus jelas. Latihannya gimana sih Nada? Pernah belibet-belibet gak sih? Latihannya dari slow motion dulu, bener-bener dari slow motion. Kalau misalnya fast rap banget, yang bener-bener cepet banget itu dari slow mo banget, dari 50%, itu biasanya 50% bisa sampai 100 kali. 100 kali ngulang, habis itu kalau misalnya sudah lancar, nanti baru lanjut ke 55 atau enggak 60%. Tapi nanti kalau misalnya 60% belum apa sih namanya? Belum bagus, belum pelafalannya belum oke, balik lagi ke 50% ngulang lagi. Itu tuh momen-momen ngulang-ngulang itu pas kapan? Apa kayak lagi sambil mandi, sambil nyanyi gitu, atau kayak sambil di jalan gitu kan? Atau mungkin kayak sambil, kalau makan agak susah ya? Iya dong, tentunya. Kapan tuh latihannya? Itu pasti Nada sisihin waktunya. Mungkin nanti misalnya jam segini Nada harus latihan berapa jam gitu. Nanti mungkin next, habis itu Nada break, habis itu nanti lanjut latihan lagi. Habis itu nanti ya gitulah, pokoknya waktunya disisihin khusus buat latihan. Sehari berapa jam tuh kira-kira? Kalau fast rap banget itu bisa sampai misalnya dari pagi, kalau fast rap Nada pasti belajarnya pagi, dari bangun tidur itu. Nanti mungkin dari pagi sampai siang, misalnya kalau misalnya dari jam 10 sampai sore lah. Tapi kalau ngomongin rap yang cepat terutama, apa sih yang lebih susah? Ekspresinya, kayak ketepatan ritmenya, atau kayak pelafalannya, atau apanya sih? Yang susah itu swag and multi-syllables. Syllables itu tuh, kalau multi-syllables tuh kayak, misalnya kayak L-nya banyak, R-nya banyak gitu. Terus kalau swag tuh kan harus ngeflow kan. Jadi itu juga lumayan susah. Multi-syllables tuh menurut aku paling susah sih di rap. Karena mungkin misalnya nanti double H gitu kan, nanti jadinya harus gitu jadinya. Nanti malah sesek gitu ya. Jadi misalnya katanya tuh beda, tapi pelafalannya tuh sama, ngerti kan? Jadi kayak misalnya his, terus nanti ada nextnya lagi his juga tapi beda gitu. Jadi harus benar-benar tadi ya, multi syllable menjadi tantangan tersendiri buat Nada gitu. Ya hitung-hitung kalau misalnya kayak kita gitu waktu mau belajar ngomong huruf R, disuruh ngomong ular melingkar-lingkar di atas pagar gitu-gitu kali ya. Nah itu Nada latihannya gimana tuh untuk melatih pelafalannya? Mulut terus dibuka terus gini-gini, ular melingkar-lingkar di atas pagar. Gitu terus tuh. Jadi kalau ngerap jadi gini. Hidungnya tuh dinaik-naikin gitu. Karena itu semua berpengaruh ya? Berpengaruh. Tapi kan kalau misalnya tadi ya cerita-cerita gitu, gak cuma kalau ngomongin rap kan, gak cuma bahasa Inggris saja. Tadi bahkan ada beberapa nama idol juga disebut sama Nada jadi rapper yang dikagumin gitu. Itu kan bahasa Korea misalnya gitu kalau bisa kita bicara K-pop ya. Terus bahasa Inggris juga kan, itu kan bahasa asing gitu ya, di luar dari bahasa Indonesia. Belajarnya gimana sih Nada? Apakah Nada punya waktu khusus gitu
buat belajar khusus bahasa Koreanya atau Inggrisnya atau ngapalinnya tuh gimana gitu? Kalau misalnya bahasa Korea itu Nada ngedengerin. Biasanya Oh, Nada oke. dengerin dia nyebutnya apa, nanti kalau misalnya itu Nada ikutin kayak misalnya misalnya nambek, itu Nada dengerin dulu nambek, itu bisa Nada mungkin dengerin sampai seratusan kali sampai Nada ngerti dia ngomong apa. Karena Oke. kan harus jelas ya. Iya. Karena harus jelas jadinya Nada dengerinnya harus bener-bener teliti. Dia nyebutnya nanti kalau misalnya ada yang lewat beda arti. Kita kan nggak tahu. Betul. Tapi dari situ akhirnya menimbulkan ini nggak sih kayak Nada jadi misalnya suka tertarik untuk belajar bahasanya, terus belajar juga budaya rapnya secara keseluruhan gitu. Sebenarnya kalau misalnya bahasa Korea itu tuh Nada karena belajar nge-rap kan, Iya, terus Nada kayak cari artinya gitu, terus kayak oh jadi ini artinya, jadi mungkin ada sebagian tahu bahasa Korea dikit-dikit Iya. gitu. Jadi kayak misalnya nomor 1 sampai 10 Nada tahu bahasa Oke. Korea. Iya. Dari umur berapa sih Nada nge-rap ini? Dari umur kelas 5 kalau nggak salah. Tapi pernah nanya nggak dulu emang pas ngomong cepet gitu nggak? Kalau ngomong iya emang cepet. Emang cepet ya? Keturun dari mama. Oke, turun dari mana? Mama lebih pada ngomong apa ngomelnya nih yang cepet? Dua-duanya. Ngomong ngomel sama aja. Tapi kan tadi ya pasti banyak video-video yang juga Nada buat. Ada beberapa yang mungkin dinotis nggak sih sama penyanyi aslinya atau di komen gitu, ceritain dong. Itu awalnya Nada tuh pengen banget di notice sama Tech9 awalnya, abis itu juga pengen di notice. Pasti Nada pengen kan di notice Iya, sama semua artis yang Nada bawain kan. Tapi dulu tuh Nada pengen banget di notice Changbin sama Suga. Itu Nada pengen banget di notice sama Tech9 sama Eminem. Itu nah yang baru tercapai itu sekarang baru Tech9. Tech9 yang udah notice Nada, terus ada juga Yonggi tapi cewek, rapper Korea juga, itu juga udah notice Nada. Terus ada Look Gaun juga rapper kayak Eminem gitu. Baru itu sih yang notice Nada sama. Mereka komen berarti atau like? Iya, komen. Apa bilangnya? Komen biasanya Fire, you can do this gitu. Tapi kalau nggak salah Look Gaun sih yang udah lumayan sering. Tech9 juga waktu Nada tahu Tech9 notice itu Nada seneng banget lompat-lompat. Lompat-lompat ya, Iya. saking happy-nya. Pengen gak sih kolaborasi? Siapa nih yang paling pengen banget bisa diajakin collab? Ada banyak sih sebenarnya Nada pengen collab sama Eminem, Suga, Yes. Changbin, Lisa, terus Look Gaun juga, pokoknya sama face rap gitu. Busta juga pengen banget. Nada sekarang belum di notice sama Busta Rhymes. Semoga next maybe. Yes, amin. Banyak Kita sih. pasti doain. Kalau Nada boleh menilai diri Nada nih ya, sebagai rapper gitu ya, rapper cilik itu kan is a thing ya, satu hal yang unik banget gitu, apalagi kalau misalnya kita bicara di Indonesia. Tapi kalau Nada sendiri ngelihat gitu ya, apa sih keunikan dari Nada dibandingin misalnya rapper-rapper lainnya biasanya? Maybe kalau misalnya, rapper-rapper lain mah keren ya. Tapi kayak kamu juga keren. Iya, juga keren. Apa ya? Maksudnya yang Nada suka dari Nada itu mungkin Nada bisa nggak malas-malesan sih. Nada ngerasa aja karena kayak biasanya kan orang kayak okein aja nih mau belajar rap ini, tapi kan biasanya nantilah males Yes, gitu. mundur gitu ya, ngulur-ngulur waktu Mundur-mundur gitu. endingnya nggak jadi kan. Kalau Nada salut sama diri Nada sendiri karena Nada mau belajar kayak ya semangat aja gitu, nggak males. Sebenarnya Nada pernah juga males, cuman kalau sekarang itu udah nggak terlalu males lagi karena kayak Nada harus bisa, Nada keren gitu. Iya, karena bakat Nada luar biasa sih dan berkatnya juga didapat banyak dari bakat yang dipunyai sekarang. Apa sih yang pengen disampaikan mungkin buat teman-teman lain yang seusia Nada atau mungkin lebih muda atau mungkin lebih dewasa daripada Nada, ngerasa kayak gimana sih cara nemuin bakat yang bisa jadi berkat nantinya? Yang pastinya dicari dulu jalannya mau kemana. Kan kalau misalnya ini kan tapi aku nggak ada nih, nggak bisa nge-rap nih gitu. Aku nggak ada stylenya ke-rap gitu. Mungkin bisa ke yang lain, ke hobinya gitu atau nyanyi juga bisa. Yang pasti nyarinya dulu maunya kemana gitu. Terus itu yang nomor satu sih pasti jangan malas. Nada selalu ngomong ini sih, jangan malas. Pasti semuanya mulai dari nol. Semuanya mulai dari susah, abis itu nanti kan ya dari susah nanti jadinya mudah gitu. Kalau sekarang Nada juga rap biasanya kalau slow rap itu belajarnya cuma bentar doang. Karena Nada belajarnya dari susah, nggak ada yang belajarnya dari mudah.
dari semua prestasi yang udah Nada punya, masih ada mimpi apa sih Nada yang pengen dicapai gitu? Dan boleh dong ceritain spill dikit nih, katanya kemarin ada yang udah mau sign sama label juga nih. Iya, jadi ada beberapa global label yang DM Nada dan terus Mama kan pastinya berbicara dulu kan, berbicara dengan timnya, ngobrol-ngobrol dulu. Akhirnya Mama mutusin buat ke PMG, Pacific Music Group. Itu mulainya debutnya September ini. Berarti itu nanti semua prosesnya bakal di Korea dong? Iya, Nada bakal prosesnya di Korea, recording, terus yang lain-lainnya juga pasti di Korea. Yaudah dong, sekarang gilirannya kayaknya kita pengen dengerin Nada untuk bisa nge-rap. Nanti kira-kira mau bawain lagu apa? Nada pengen bawain lagu Can't Get Enough by Super Groove. Oke, jadi jangan kemana-mana, kita langsung nonton. Ini dia, Nada Askana. Bedanya sinden Jawa sama sinden Sunda apa sih? Sinden Jawa itu menurut Bianca lebih nyaring, lebih tegas, dan cengkoknya tuh nggak terlalu keriting kayak sinden Sunda. Kalau sinden Sunda kebalikannya, cengkoknya tuh lebih keriting, lebih banyak. Terus ada rerees, nama tekniknya itu rerees, jadi kayak lenggokan di akhir kalimat gitu. Usianya masih belia, tapi cengkok suaranya nggak kalah merdu dengan penyanyi dewasa ya. Kenalkan, Bianca Kirana, seorang sinden cilik. Penampilan Bianca mencuri perhatian lewat kemampuannya membawakan lagu-lagu karawitan dengan teknik vokal dan aksinya yang luas nih. Salutnya lagi, sebagai generasi muda, Bianca masih melestarikan kesenian tradisional sebagai warisan budaya. Berkat bakatnya, Bianca juga pernah menyabet beberapa penghargaan loh. Tapi apa bedanya ya sinden Sunda dengan sinden Jawa? Lebih menantang yang mana nih Bianca? Ya, masih di Talk is Fun, dan di tengah derasnya arus modernisasi dan perkembangan teknologi, ada nih ya anak-anak Indonesia yang memilih untuk terus melestarikan budaya bangsa. Termasuk diantaranya bintang tamu yang sudah hadir bersama saya, ini adalah seorang sinden cilik yang punya suara merdu. Penghayatannya juga luar biasa dan keberanian untuk bisa tampil di atas panggung di usia yang masih muda. Saat ini usianya 14 tahun, tapi sejak umur 9-10 tahun katanya juga sudah mulai tampil nih katanya. Langsung aja kita kenalan.
sama Bianca Kirana. Halo Kak, Halo pemirsa di rumah. Selamat datang di Talk is Fun. Kita mau cerita-cerita dulu tentang pengalamannya selama jadi sinden cilik Boleh gitu. banget Kak. Kenapa sih Bianca suka nyinden gitu? Awalnya gimana ceritanya dan dari kapan? Bianca tuh suka nyinden sejak tahun 2019 Kak. Jadinya tuh awalnya tuh Bianca nggak punya passion buat rencananya pengen terjun ke dunia persindenan itu. Soalnya dulu tuh Bianca, fun fact-nya nih, dulu Bianca tuh penyanyi pop Kak. Dulu tuh dasarnya pop dulu. Terus habis itu ternyata Bianca diikut sertakan dalam lomba Festival Tunas Bahasa Ibu FTBI. Karena kebetulan kita tinggal di Jawa Barat, jadi bahasa ibu kita adalah bahasa Sunda. Jadi lomba itu menggunakan bahasa Sunda sepenuhnya. Waktu itu Bianca memilih cabang lomba yaitu nembang pupuh. Lalu alhamdulillahnya Bianca meraih juara 1 Kak, tingkat Kota Depok. Lalu diberi kesempatan untuk mewakili Kota Depok ke tingkat provinsi begitu. Nah di situ Bianca belum punya guru sinden, jadi masih otodidak semuanya, masih lihat video-video dari YouTube gitu. Jadi belajar sendiri gitu ya. Benar. Tapi bakat dari orang tua gitu, misalnya ada yang pernah nyinden gitu, dari keluarga ada nggak sih? Atau main alat musik? Kalau dari keluarga mungkin ayah sih, ayah memang kayak penyanyi campur sari gitu. Cuman ayah beda suku nih, ayah Jawa, aku Sunda. Nah, bedanya sinden Jawa sama sinden Sunda apa sih? Sinden Jawa itu menurut Bianca lebih nyaring, lebih tegas, dan cengkoknya tuh nggak terlalu keriting kayak sinden Sunda. Kalau sinden Sunda kebalikannya, cengkoknya tuh lebih keriting, lebih banyak. Terus ada rerees, nama tekniknya itu rerees, jadi kayak lenggokan di akhir kalimat gitu. Tapi sebenarnya dua-duanya juga Bianca suka sih, sinden Jawa, sinden Sunda, tapi punya ciri khas yang berbeda. Itu yang membedakan. Ciri khasnya beda-beda gitu. Artinya Bianca ini belajar bahasanya dulu atau belajar nyinden dulu? Bianca pribadi lebih dulu belajar tekniknya, belajar teknik sindennya dulu, belajar nadanya, belajar cengkoknya. Baru kemudian Bianca belajar bahasanya. Bianca biasanya tuh suka minta translate ke ayah sama bunda biar Bianca juga paham arti dan makna dari lagu tersebut itu apa. Oh, jadi biar bisa nyanyinya juga sekaligus menghayati Betul gitu banget, ya. Kak. Yang susah apa sih biasanya jadi tantangannya tuh kalau lagi nyinden? Kalau lagi nyinden yang pertama itu pasti tekniknya. Tadi sempat aku mention di awal kan, aku tuh dulu, Bianca tuh dulu penyanyi pop tadinya. Jadi menurut Bianca teknik pop itu benar-benar berbeda 360 derajat sama sinden. Jadi kalau pop itu 180 ya, kalau 360 balik lagi 180 balik Iya, lagi. benar. Jadi kalau misalnya pop itu namanya itu kan ada teknik vibrato, falsetto, whistle dan lain sebagainya. Kalau sinden itu namanya juga udah beda kan, ada rerees, ada pedotan dan lain sebagainya, dan itu yang mungkin Bianca sulit gitu. Waktu Bianca dengar pertama kali sinden, kok gini ya, ini gimana caranya gitu. Tapi kelamaan Bianca juga mulai terbiasa mendengarkan sinden karena memang suka. Oh, jadi suka gitu ya. Terus tantangannya lagi bagaimana membawa dunia sinden ini agar lebih mudah diterima oleh masyarakat, terutama Gen Z. Nah, ini nih sebagai Gen Z ya, kenapa sih Bianca kok lebih memilih untuk tadi mendalami yang tradisional gitu dibandingkan mungkin kalau sekarang dilihat beberapa dari teman-temannya atau bisa dikatakan beberapa yang bilang mayoritas nih sukanya pop barat, Korea gitu. Karena budaya itu menurut Bianca tuh salah satu identitas bangsa yang benar-benar harus kita lestarikan dan kita jaga sampai harusnya bisa diwariskan ke generasi-generasi kita selanjutnya. Sebenarnya Bianca juga mengikuti budaya pop barat ataupun K-pop, J-pop sebagainya. Cuman tapi hanya sebatas mengenal dan mempelajarinya, bukan untuk terlalu fanatik sampai melupakan budaya sendiri begitu Kak. Oke, jadi tetap dinikmatin budaya-budaya dari betul. luar, tapi yang coba Bianca untuk dalami itu tadi ya. Iya, budaya-budaya lokal. Budaya lokal. Gimana sih menurut Bianca tuh biar kayak regenerasinya terus berjalan gitu? Ngomong-ngomong regenerasi, untuk dari aspek budaya itu benar-benar penting banget ya, apalagi budaya ini tuh benar-benar akar dari suatu bangsa gitu yang nggak boleh kita lupakan. Jadi caranya itu memperkenalkan budaya dari lingkup yang kecil dulu, yaitu keluarga. Contoh keluarga Bianca itu kan Jawa dan Sunda. Tadinya tuh Bianca bener-bener nggak ada passion buat melanjutkan karir Bianca untuk menjadi sinden. Tapi ternyata bunda itu memperkenalkan Bianca
sinden Sunda. Oke. Dan juga nenek dan kakek Bianca itu memang Sundanya Sunda kental banget. Jadi diperkenalkan juga dari sana, diperkenalkan lagu-lagu Sunda. Tadinya diperkenalkannya pop Sunda. Sampai sekarang Bianca ketemu guru sinden, jadi diperdalam lah sindennya. Gitu. Gimana sih caranya menurut Bianca biar teman-teman lain ya, terutama yang anak-anak usia anak-anak seperti Bianca bisa lebih kenal, bisa lebih mendalami, melestarikan budaya Indonesia? Kebetulan di Depok Kak ada namanya komunitas budaya, namanya tuh Ikatan Budaya Sunda IBS. Oke. Dan Bianca tuh tergabung di dalamnya. Program IBS ini tuh untuk terus melestarikan warisan lokal dan juga didukung oleh pemerintah Kota Depok serta Disporiata. Jadi biasanya tuh ada menggelar acara kayak pagelaran Sunda, terus Pasanggiri Rampak Sekar itu kayak lomba paduan suara lagu bahasa Sunda gitu Kak. Dan masih banyak lagi lainnya. Dan juga di sana itu Bianca, fun fact-nya nih Kak, di sana itu kan namanya Ikatan Budaya Sunda, tapi yang tergabung di dalamnya itu nggak cuma orang Sunda, ada berbagai suku di sana. Oke. Iya, jadi dari sana budaya bisa diperkenalkan dengan cara yang lebih menyenangkan. Gitu. Iya, cara memperkenalkan budaya dengan lebih menyenangkan lagi ya. betul, Tapi Kak. kan biasanya salah satu caranya adalah lewat pertunjukan gitu, misalnya betul. ada gamelan di sana, Betul. ada perannya sinden juga. Nah, menurut Bianca, seberapa signifikan sih peran seorang sinden gitu dalam pertunjukan gamelan yang ada? Ngomong-ngomong peran sinden ya, sinden itu bukan hanya julukan sinden itu bukan hanya untuk sinden untuk gamelan, tapi juga ada juru mamaos. Juru mamaos ini adalah yang menyanyikan lagu-lagu Kacapi Suling, itu disebutnya juru mamaos. Jadi bukan hanya sinden dan juru mamaos yang berperan dalam budaya ini, tapi juga seluruh pelaku seni, pelaku tradisi juga penting terlibat dalam pembangunan budaya ini, gitu, pelestarian budaya. Biasanya kalau misalnya ikut nyanyi gitu ya, jadi sinden, ini nggak sih kerasa terbebani nggak? Atau justru kayak enjoy aja nih kalau misalnya lihat-lihat, kan apalagi yang paling depan ya biasanya, melihat ekspresi para penonton gitu, itu gimana ngadepin groginya gitu? Kalau buat ngadepin grogi sih sejauh ini Bianca gak pernah ngerasa grogi sih, alhamdulillah. Iya. Mungkin kalau misalnya grogi pertama kali awal-awal ada, karena memang baru pertama kali tampil nih sinden gitu. Aduh, ini gimana ya? Takut salah. Tapi ternyata seiring berjalan waktu Bianca juga diterima, jadi Bianca juga nggak terlalu grogi gitu. Latihannya biasanya berapa lama Bianca? Latihannya- Dalam sehari atau seminggu gitu? Pas mau tampil aja sih, misal kayak 2 minggu sebelum tampil itu biasanya Bianca latihan dulu dengan kalau misalnya dengan pemain musiknya itu Bianca biasanya latihan dulu dengan pemain musiknya. Kalau Bianca cuma sendiri nyinden aja nih kayak nanti yang bakal ditampilin, itu Bianca paling cuman buat ngepasin musiknya sama nyanyian Bianca aja, ngepasin tempo sih. Oh, kalau hari-hari gitu misalnya lagi sambil ngobrol gitu misalnya sama Hari-hari. bunda gitu sambil nginden gitu nggak? Hari-hari iya paling sih tiba-tiba keluar aja gitu dari mulut. Oh iya, Lantunan- pernah tuh lagi lantunan. ngobrol terus tiba-tiba nginden? Nggak dari ngobrol juga sih, paling bangun tidur nih aku mau minum tiba-tiba kok keluar aja ini lantunan sinden gitu. Kalau boleh tanya nih ya, berkah terbesar apa sih yang kira-kira pernah Bianca dapatkan gitu dari menjadi seorang sinden cilik? Alhamdulillah selama Bianca menjalani karir sebagai sinden cilik itu Bianca sering diundang-undang ke acara-acara pemerintahan. Waktu itu pernah diundang ke salah satu forum musrenbang, itu juga dihadiri oleh Bapak Wali Kota Depok dan pejabat-pejabat daerah lainnya. Terus juga Bianca diundang ke Porseni, Pekan Olahraga Seni, itu dihadiri oleh Bapak Abdul Muti selaku Menteri Mendikdasmen RI. Dan juga Bianca sering diundang ke TV-TV nasional Kak sebagai sebagai branding sinden cilik. Sinden Dan cilik ya? iya, dan itu memotivasi Bianca untuk terus berkarya dan memperdalam dunia sinden begitu. Wah, menginspirasi juga pastinya buat betul. teman-teman yang lain ya. Mungkin masih agak-agak ragu-ragu gitu. Kalau kita bicarakan berarti ini adalah bakatnya Bianca jadi berkat gitu ya. Ada nggak sih pesan-pesan apa yang disampaikan mungkin buat teman-teman? Atau mungkin harapannya Bianca apa sih sebagai seorang sinden cilik? Harapan Bianca semoga teman-teman semua nih Gen Z, seumuran Bianca, sepantaran Bianca, semoga lebih menerima sinden Sunda dan ingin mempelajarinya. Bianca juga masih belajar
untuk memperdalami sinden Sunda, dan semoga Bianca bisa membawa sinden Sunda ke tingkat yang lebih luas, yaitu tingkat internasional. Amin. Itu harapan Bianca, dan juga jangan lupa untuk selalu melestarikan budaya Indonesia karena itu adalah bagian dari identitas budaya kita. Wah, menginspirasi sekali. Tapi Bianca punya ini nggak sih, penyanyi favorit gitu, atau mungkin pesinden favorit? Penyanyi favorit dari genre apa dulu nih Kak? Aku setiap genre berbeda. Coba sebutin yang kira-kira pengen banget nih diajak collab gitu. Nggak harus pesinden juga, kan bisa aja kan? Iya. Digabungin gitu, misalnya ada suka tadi penyanyi pop atau apa gitu yang pengen banget diajak collab. Kalau pop, Bianca suka Kak Mahalini Raharja. Wah. Kalau dangdut, Bianca juga memperdalam lagu dangdut juga. Itu ada Kak Lesti Kejora. Kalau sinden, mungkin itu guru sinden Bianca sendiri. Itu namanya Teh Neneng Fitri. Oh, gitu. Teh Neneng Fitri. Kalau misalnya kita bicara misalnya K-pop atau barat gitu, ada nggak sih kayak penyanyi favorit yang pengen banget diajak Band collab? ya, berarti band Boleh, favorit boleh. gitu. Ada Enhypen sama Cortis. Oh, jadi ntar kan sambil retret sambil ini juga nih, Retret. sambil nyinden kan, siapa tahu kan? Iya, siapa Nanti tahu. bisa ya. Berarti ke depannya kalau ngomongin karir Bianca sebagai sinden cilik gitu ya, terutama di Indonesia, pengennya apa yang pengen dicapai? Yang Bianca pengen capai itu sih yang paling utama, menyebarkan dan melestarikan budaya agar tidak ditelan oleh zaman. Wah, nice banget. Terima kasih Bianca udah ngobrol-ngobrol bareng di sini. Tapi kayaknya nggak lengkap kalau Bianca nggak nyinden dulu ya. Bener. Nanti kira-kira mau nyinden lagu apa? Gitu. Mau nyinden lagu Jalan Setapak. Waduh, ini beda ya kalau yang nadanya memang masuk sama yang nggak masuk gitu ya. Nanti mungkin kita ikut kursus juga sama Bianca ya biar lebih ada nadanya, nggak buta-buta nada banget ya. Terima kasih banyak Bianca Terima udah kasih ngobrol-ngobrol di Talk is Fun, dan kita langsung simak ini dia penampilan dari Bianca. Jalan setapak paranti kuringa prat estu lantung tambulaku tepuguh nudi juk-juk lempang sakaparan paran jalan setapak numatak ngaragacak emut kana tapak lacak. Biasanya kompetisi apa sih yang udah pernah diikutin? Kalau kompetisi kan ada grup sama solo ya. Kalau nggak salah, aku pernah masuk 16 besar yang menang ke Korea. Keren banget. Itu waktu umur berapa berarti? Itu Ingat nggak berapa tahun lalu? umur 11 tahun.
Kecil-kecil cabai rawit. Inilah aksi dari dancer belia bernama Kalila Alexa. Gerakan yang energik dan wajah yang ekspresif menjadikan penampilan bocah perempuan ini selalu memikat untuk dilihat. Mengenal dunia dance sejak dini, Kalila juga rajin mengikuti sejumlah kompetisi, bahkan meraih gelar dalam kompetisi yang diikuti. Tak hanya dance modern, Kalila juga bisa menari tradisional loh. Nah, mau kenalan lebih dekat dan melihat aksi dance dari Kalila? Langsung saja yuk, ini dia Kalila Alexa. Ya, tadi rapper udah, sinden udah. Nah, kali ini sudah ada dancer cilik yang tadi penampilannya luar biasa banget. Rasanya saya pengen ngasih standing ovation karena dia kayak energik banget gitu ya. Langsung aja kita kenalan sama ini dia seorang dancer cilik kita, Kalila Alexa. Hai. Selamat datang di Talk is Fun. Sehat? Sehat. Boleh napas dulu, diatur dulu tadi habis ngedance. Wah, boleh dong ceritain ke kita di sini. Awal mulanya Kalila suka ngedance tuh dari kapan sih? Dari umur 8 tahun. Mm-mm. Aku suka ngedance itu gara-gara kan aku dulu kan pas pandemi kan suka main TikTok ya. Itu kan banyak banget joget-jogetannya. Terus ayah bunda langsung masukin aku ke studio dance. Nah, terus makin lama makin berbakat aku dengan dance. Oh, makin seneng kamu ya juga sama ngedance itu ya? Iya. Ingat nggak dulu cover dance pertama yang dibikin apa? Kalau aku tadi cuma bisa begini doang kalau TikTok. Gitu doang. Kalau kamu apa dulu? Dulu aku cover Better Up. Wow. Better Up Baby Monster. Baby Monster, masih ingat gak gerakannya? Kayaknya udah lupa. Udah lupa ya. Berarti yang ngenalin buat ayo dong ikut dance gitu, berarti ayah bunda? Iya, Apa sih pilih dance dibandingin hobi yang lain? karena
Buat aku, dance itu lebih menarik. Soalnya awal aku nyoba-nyoba dance itu, makin lama makin menarik, terus banyak temannya. Oh, banyak temennya. Iya, Jadi makin banyak juga apa ya, teman-teman buat ikutan ngedance gitu, ngedance Ya. bareng gitu ya. Itu berarti kalau di latihan dance-nya temennya nggak cuma satu sekolah aja ya? enggak ada yang lain-lain. Kenapa sih Kalila lebih suka dance hip hop dibandingin dance yang lain? Sebenarnya dulu aku K-pop juga. Oh ya. Iya, cuman aku lagi pengen hip hop, soalnya hip hop itu banyak freestyle-nya. Tapi biasanya dapat inspirasinya dari mana Kalila? Misalnya kayak, aduh gerakan kayak gini kayak aku mau improvisasi deh ditambah gerakan lain gitu. Itu biasanya belajarnya dari mana? Biasanya belajarnya dari TikTok biasanya, sama eh, ada dancer cilik juga Miu. Aku lihat dia bagus banget. Dari kamu terinspirasi dari dia gitu ya? Ya, ya. Kesehari, biasanya latihan dance tuh berapa lama sih? Dance-nya itu biasanya, kalau biasanya ya, seminggu cuman sekali sampai 2 kali. Kalau ada kompetisi sama kerjaan gitu, biasanya 3 sampai 4 kali seminggu. 3 sampai 4 kali seminggu. Sekali latihannya berapa jam? Ingat ya? Sejam sampai 2 jam. Sejam sampai 2 jam. Itu berarti pulang sekolah? Kadang-kadang pulang sekolah sama weekend. Kalau pulang sekolah mau weekend. Kalau kakak nih ya, biasanya kan karena siaran gitu ya. Iya. Saya kalau lagi di jalan, sambil di ojek gitu, sambil kita ngapalin kadang-kadang ya, apa Iya. nih materi siaran kita. Jadi sambil ngomong, kalau Kalila sempat ke bawah nggak sih, misalnya lagi sambil jalan gitu di sekolah sambil dance gitu? Iya, sempat. Gitu juga? Sempat. Oh iya? Iya. Jadi itu bentuk latihan juga tuh? Enggak. Jadi sambil iseng-iseng aja Iya, gitu. iseng-iseng aja buat ngafalin. Buat ngafalin. Biasanya kalau di rumah yang nemenin latihan siapa? Adek sama bunda. Sama bunda. Bunda dance juga? Iya, Wah, berarti diajarin sama bunda? iya. Berarti pernah nggak nih bikin video bertiga gitu? Pernah. Pernah? Pernah. Serunya apa sih ketika ngedance sama adik sama bunda gitu? Serunya itu soalnya ketawa-ketawa, main-main. Enak aja Iya, gitu ya, enak lebih aja. bisa nyaman gitu ya. Iya. Kan kalau misalnya ngedance itu ya Kalila, Iya. kan gak selalu gampang dong gerakannya. Iya. Ya kan? Kalau misalnya dapet gerakan yang susah, kira-kira biasanya tuh gerakan apa? Awal-awal sih dulu pernah ada ya, tapi karena udah latihan terus, udah bisa. Udah bisa. Biasanya kalau susah gitu, caranya gimana Kalila biar cepet nih ngapalinnya gitu? Latihan di rumah terus sama bunda, sama adek Iya, misalnya? iya latihan di rumah terus sama adek sama bunda. Pernah gak sih kepikiran, capek nih latihan terus gitu? Pernah nggak? Pernah kadang-kadang. Kalau kadang-kadang terus? Soalnya kan gara-gara latihannya itu banyak banget, bikin lelah juga. Tapi kalau ada kompetisi sama ada kerjaan langsung semangat lagi. Langsung semangat lagi. Berarti yang bikin semangat adalah itu ya? Iya. Ketika ada kompetisi, misalnya bisa tampil di depan orang banyak gitu. Iya. Biasanya kompetisi apa sih yang udah pernah diikutin sama Kalila? Tampil di panggung besar gitu? Kalau kompetisi kan ada grup sama solo ya. Heeh. Kalau nggak salah, aku pernah masuk 16 besar yang menang ke Korea. Wah, keren banget. Itu waktu umur berapa berarti? Itu Ingat nggak berapa tahun lalu? umur 11 tahun. Terus gimana tuh ceritanya? Jadi kan ayah bunda kan lagi lihat Instagram ya. Terus kayak ketemu ada dance gitu yang menangnya langsung ke Korea. Heeh. Terus aku dimasukin tuh, dikasih video. Terus langsung masuk 16 besar. Langsung menang, langsung ke Korea dong berarti? Enggak. Oh, latihan di sini gitu ya? Iya. Wah, tapi ini kan kalau bisa dibilang berarti ayah bunda benar-benar berperan besar gitu ya? Iya. Sama prestasinya Kalila gitu. Iya. Gimana sih ayah bunda itu terus mendampingi Kalila gitu? Dan apa yang kira-kira pengen disampaikan sama ayah bunda? Ayah bunda makasih ya udah nemenin kakak selama kakak dance ini sama di sekolah. Terus? Kakak sayang kalian. Oh, sweet banget. Ada nggak sih dancer yang disuka gitu sama kakak?
Mio. Mio. Iya. Itu gerakan dia yang paling Kalila suka banget yang gimana? Yang Ingat freestyle kayak ada tek hitting. Gitu. heeh. Iya, Kalau gitu. aku tuh kayak gitu-gitu takutnya malah encok gitu. Gimana tuh gerakannya tuh? Kayaknya dikencengin gitu badannya. Dikencengin. Biar ada hentakan-hentakan Iya, gitu ya. hentakan. Kan sering juga tadi kan aku tanya gimana caranya biar groginya hilang, biar tetap pede. Sama juga inhale exhale biasanya. Iya, sama tepuk-tepuk badan. Tapi kalau dancer itu sebenarnya yang dicita-citakan Kalila atau enggak sih? Atau ada cita-cita lain? Pengen jadi apa? Cita-cita aku mau jadi dancer. Oh jadi dancer. Iya, Pengennya kalau boleh collab gitu. Pengen sama siapa? Tadi sama Mio. sama Mio boleh. Kalila, Ya. prestasinya pasti banyak banget nih ya. Sebagai dancer, cilik gitu. Apa yang paling kayak gak bisa dilupain banget nih pengalamannya? Di konser Hedi Yunus. Wah, kamu jadi dancernya? Iya, Terus gimana tuh ceritanya? jadi ceritanya tuh Hedi Yunus lagi nyari dancer anak-anak gitu. Terus Terus kamu ikutan? iya ikutan. Terus aku langsung jadi dancer. Langsung jadi seru banget dong di panggung besar kayak gitu. Aku mau nanya dong, kalau misalnya tampil gitu suka dikasih ini nggak? Kayak apa sih dapat rewardnya gitu? Suka. Dapat. Waktu itu pas dapet dibeliin apa? Ingat gak? Aku paling nabung buat beli HP. Oh, ditabung. Berarti tabungannya udah kekumpul ya, insya Allah Iya. sekarang ya? Iya. Ih, keren banget. Terakhir dong kita mau tanya nih, kamu harapan dan cita-citanya sebagai dancer tuh gimana sih? Go internasional kayak Miu biar bisa keliling-keliling dunia. Pengen kemana aja sih emangnya kalau keliling dunia? Pengen ke Jepang, Amerika, terus ke Polandia. Tapi nanti kalau udah keliling-keliling dunia jangan lupa ya sama aku ya. Iya. Ntar kita joget-joget lagi kayak tadi di sini ya. Oke. Dance lagi ya. So, kali lagi kita tepuk tangan dulu. Buat Kalila Alexa, luar biasa. Makasih loh udah mau main ke sini. Janji Iya. ya nanti kalau udah collab sama Miu kita ngobrol-ngobrol lagi di sini, oke? Oke. Semoga semuanya lancar-lancar. Iya. Thank you. Itulah tadi ya para anak-anak Indonesia yang punya bakat luar biasa yang akhirnya menjadi berkat buat mereka. Pastikan Anda tetap menyaksikan Talk is Fun karena kami akan kembali usai jeda. Ya, masih di Talk is Fun dan masih bersama saya Mayfri Syari. Sekarang saatnya kita lihat nih ya informasi paling update dari cnnindonesia.com. Yang pertama dari kesehatan, benarkah perasan daun kelor ini bisa bikin teler? Nah, ini nih penjelasannya ya. Jadi perasan daun kelor belakangan disebut bisa buat seseorang menjadi teler atau mabuk setelah diminum. Bener gak sih? Ternyata sejumlah penelitian menemukan bahwa daun kelor mengandung berbagai senyawa bioaktif yang bisa mempengaruhi tubuh dalam kondisi tertentu. Namun, hingga kini belum ada nih bukti ilmiah kuat yang menunjukkan bahwa daun kelor bekerja seperti zat halusinogen atau narkotika. Dalam sejumlah penelitian pada hewan, daun kelor punya efek farmakologis seperti diantaranya antihipertensi, antidiabetik, dan antiinflamasi serta efek sedatif ringan. Karena itu sensasi teler yang dirasakan oleh sebagian orang mungkin lebih berkaitan dengan respons tubuh terhadap senyawa tersebut. Berikutnya nih dari bidang olahraga. Kita akan lihat 10 olahraga paling populer di kalangan pekerja Republik Indonesia versi dari Populix. Ada olahraga favorit Anda nggak nih kira-kira? Ini dia, di tengah rutinitas kerja yang padat, pekerja Indonesia kan tetap mencari cara untuk menjaga tubuh tetap aktif. Mengutip survei yang dilakukan Populix, ada 10 olahraga paling populer di kalangan pekerja Indonesia. Pertama, jogging, jalan kaki, kemudian ada juga sepeda santai, workout di rumah lewat YouTube atau Instagram, kemudian ada badminton, sepak bola, berenang, angkat beban di rumah, futsal, gym atau latihan beban di pusat kebugaran, dan tren juga nih ya yang mulai terlihat naik minatnya terhadap olahraga baru seperti padel. Siapa nih yang lagi terpadel-padel? Mungkin Anda salah satunya. Berikutnya dari gaya hidup, kita lihat ya.
Ini dia hot picks kita di hari ini, ada 9 kopi terbaik Indonesia versi dari Taste Atlas. Siapa nih yang suka ngopi atau mungkin sehari bisa 3 gelas kopi, 4 gelas kopi kayak saya? Nah, Taste Atlas memberikan deret kopi Indonesia terbaik yang dijadikan referensi. Yang pertama ada Akasa Coffee yang berasal dari Kintamani, Bali. Lalu ada juga Expat Roaster di Kuta, Bali. Lalu Wahana Estate merupakan salah satu perkebunan kopi yang paling terkenal di Indonesia, terletak di Sidikalang, Kabupaten Dairi. Kemudian ada juga Seven Bika Coffee yang bahan bakunya dari 7 wilayah legendaris penghasil kopi berkualitas tinggi. Dan ada juga Tanah Merah yang berbasis di Jakarta Selatan. Lalu Seniman Coffee yang mengintegrasikan sumber biji kopi, pengolahan dan pemanggangan lewat kolaborasi dengan perkebunan kecil di Indonesia seperti perkebunan di Bali. Lalu ada juga nih Puntang Coffee yang fokusnya pada produksi kopi dari varietas Arabica yang tumbuh di Gunung Puntang, Jawa Barat. Ada juga Els Coffee, ini asalnya dari kampung saya, salah satu jaringan kedai kopi paling terkenal di Lampung. Dan Mandailing Estate Coffee, di mana kopi berasal dari kebun di wilayah Mandailing, Sumatera Utara. Langsung seger ya kalau udah ngopi, tapi yang bikin seger juga adalah kalau kita jalan-jalan. Ini dia ada berita dari Travel, di mana ada yang bilang tren sleep tourism ketika turis cuma ingin tidur nyenyak saat liburan. Ini healingnya dalam bentuk tidur nyenyak nih ya, nggak diganggu-ganggu, mungkin diajak meeting sama bosnya. Yes, inilah istilah sleep tourism yang mulai ramai diperbincangkan dan diprediksi jadi salah satu tren perjalanan paling populer di tahun 2026. Tren ini muncul seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kualitas tidur dan kesehatan mental di tengah gaya hidup yang serba cepat. Sleep tourism ini juga fokusnya bukan mengejar sebanyak mungkin destinasi wisata atau aktivitas ekstrim, tapi menciptakan pengalaman yang membuat tubuh dan pikiran jadi benar-benar rileks. Iya, itu tadi hot picks kita di Talk is Fun edisi hari ini. Pastikan Anda tetap menyaksikan kami lagi. Ketemu lagi kita di Talk is Fun berikutnya. Saatnya saya Mayfri Syari pamit undur diri. Sampai jumpa. I'm Super Juice by Boleh nggak apa-apa? sama